Saya menjelaskan mengenai materi penanganan anak babi dengan dosen pengampu Prof. Dr. Hewan Inengakarta Besung. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrian Mujiartini dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, kelas B, dengan NIM 22095111142. Adapun yang akan kita bahas pada bab ini yakni meliputi yang pertama terdapat penanganan induk babi, kedua proses persalinan, ketiga setelah melahirkan, keempat masa pertumbuhan, dan kelima yakni mengenai perawatan. Baik, tanpa berlama-lama, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yakni mengenai penanganan induk babi. Periode kehamilan seekor babi adalah sekitar 115 hari, dan dalam pertanian modern, proses perkawinan dan kelahiran dimonitor serta dicatat dengan cermat. Hal ini memungkinkan peternak untuk memprediksi tanggal persalinan dengan menambahkan 115 hari ke tanggal perkawinan. Namun, dalam pertanian tradisional, tanggal perkawinan sering sekali tidak dicatat, sehingga sulit untuk memprediksi tanggal persalinan. Namun terdapat tanda-tanda persalinan yang dapat mendekat yang biasanya terlihat bisa dalam perilaku maupun fisik induk babi. Selain itu, selera makan induk babi akan berkurang saat tanggal persalinan mendekat. Untuk mempersiapkan kelahiran, penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kering, dan nyaman bagi induk, serta menyediakan air bersih dan makanan yang cukup. Selain itu, pengawasan yang cermat jika terhadap induk saat tanggal persalinan mendekat sangatlah penting. Jika diperlukan, peternak harus siap membantu proses persalinan untuk memastikan kelahiran berjalan lancar, aman bagi induk dan anak-anaknya. Kemudian lanjut ke materi kedua, yakni proses kelahiran. Terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama terdapat tahap persiapan, di mana induk mulai menunjukkan tanda-tanda persalinan, seperti perut induk itu akan turun dan bergerak ke bawah. Otot akan rileks dan puting susu membesar dengan susunya keluar. Nah, induk juga mungkin menjadi gelisah dan mulai membuat sarang. Vulva katapak membengkak dan merah, seringkali disertai dengan keluarnya cairan. Nah, serviks induk babi juga harus tergugah sebelum tahap kedua, yakni persalinan. Jika tidak memungkinkan adanya kesulitan dalam melahirkan, hal itu dapat berbahaya. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yakni persalinan, di mana anak babi dilahirkan. Nah, biasanya kelahiran anak babi adalah proses yang bertahap, dengan setiap anak babi memakan waktu sekitar 1 sampai 12 jam untuk lahir. Karena anak babi karena babi sendiri itu melahirkan anaknya dalam jumlah banyak sekaligus. Sehingga gangguan selama persalinan harus diminimalisir dan hanya melakukan intervensi jika diperlukan setelah 1 sampai 2 jam, membiarkan babi tetap tenang dan nyaman. Perilaku induk dapat mengindikasikan jika ada masalah selama persalinan, dan jika induk menjadi lebih gelisah atau mengubah perilakunya, itu mungkin menjadi tanda adanya kesulitan dalam proses persalinan. Jika dapat komplikasi, se dokter hewan bisa memberikan injeksi oksitosin, dapat diberikan untuk mempercepat kontraksi dan membuat proses persalinan itu menjadi lebih lancar. Lanjut ke tahap ketiga, yakni pengeluaran plasenta. Nah, setelah lahir, plasenta harus segera dikeluarkan dan jika tidak, itu harus diangkat untuk mencegah induknya memakan plasenta itu sendiri dan menyebabkan bau plasenta itu kan hampir mirip dengan bau anak babi, dan hal tersebut dapat menyebabkan, eee, induk dapat menjadi kanibal memakan anaknya sendiri ataupun dapat menyebabkan masalah pencernaan dan perubahan perilaku induknya. Lanjut ke materi yang ketiga,
yakni setelah melahirkan. Nah, induk dan anak babi perlu diberi waktu istirahat singkat namun tidak terlalu lama juga. Hal ini karena area persalinan dapat dengan cepat menjadi kotor dan terkontaminasi dengan darah dan cairan lainnya. Nah, anak babi harus segera dibersihkan dari sisa-sisa membran dan dikeringkan untuk mencegah hipotermia. Penting untuk segera memindahkan induk dan anak babi ke area yang bersih dan kering setelah lahir untuk mencegah penyebaran penyakit. Dengan langkah-langkah ini dapat dipastikan kondisi kebersihan dan kesehatan yang optimal bagi induk dan anak babi yang baru lahir. Selanjutnya kita masuk ke materi masa pertumbuhan anak babi. Nah, anak babi yang baru lahir ini memerlukan penanganan yang sangat hati-hati untuk mencegah cedera dan memastikan kesehatan mereka. Nah, penting untuk menjaga anak babi ini tetap hangat dan kering, serta sering mengganti tempat tidurnya untuk mencegah penyebaran penyakit. Memberikan akses untuk mereka makan dan minum yang dipermudah setelah lahir sangatlah penting, dan diet itu mereka juga harus dipantau untuk memastikan asupan nutrisi yang mereka terima itu cukup. Selain itu, vaksinasi dan pemberian obat cacing sesuai anjuran dokter hewan diperlukan untuk mencegah penyakit di dalam anak babi. Monitoring terhadap tanda-tanda penyakit atau cedera sangat penting, dan jika ada masalah yang terdeteksi, segera konsultasikan dengan dokter hewan. Kemudian sosialisasikan anak-anak babi ini dengan saudara-saudaranya, dan penanganan yang teratur juga diperlukan untuk mencegah agresi dan ketakutan pada anak babi. Dan materi terakhir, di sini seperti yang ada di layar, sudah terdapat 4 contoh yang dapat diterapkan untuk perawatan, anak babi. Yang pertama ini ada pembersihan dan pemotongan tali pusar. Nah, dengan dibersihkannya tali pusar, untuk menghilangkan sisa-sisa plasenta dan tali pusar yang dipotong dengan gunting steril, ini tuh untuk mencegah infeksi, eee, parasit atau patogen, karena jika tali pusar itu terlalu panjang dan menyentuh permukaan, yang kotor, itu dapat menyebabkan infeksi. Jadi, tali pusar ini bisa dipotong sekiranya tinggal tersisa 2,5 sentimeter saja. Dan pastikan setelah dipotong itu anak babi yang baru lahir dijaga dalam lingkungan yang bersih, induknya juga harus diberikan tempat yang bersih dan hangat untuk istirahat dan menyusui anak-anaknya. Yang kedua ini ada, perawatan pentingnya kolostrum. Nah, kolostrum ini merupakan susu pertama yang diproduksi oleh induk babi dan kaya akan antibodi dan nutrisi. Ini memberikan perlindungan yang baik bagi anak babi yang baru lahir terhadap penyakit, karena kolostrum ini mengandung antibodi maternal, sehingga harus diberikan kepada anak babi yang baru lahir dalam 24 jam pertama kehidupannya. Dan jika, anak babi ini tidak dapat menyusu ke induknya atau ibu induk anak babi ini tidak dapat menyusui anaknya, maka harus diberikan kolostrum pengganti kepada anak babi. Karena anak babi di 24 jam kehidupannya itu masih sangat rentan terhadap, patogen asing. Yang ketiga ini adalah pemantauan kesehatan. Nah, anak babi yang baru lahir itu harus kita dengarkan suara ataupun gerakan yang tidak biasa darinya, yang dapat menunjukkan bahwa anak babi ini sedang dalam kesulitan. Periksa tanda-tanda penyakit seperti lemah, diare, atau kehilangan nafsu makan, dan pastikan anak babi ini tetap hangat dan kering, dan sediakan tempat tidur yang bersih. Monitor terhadap penambahan berat badan, kesehatan anak babi secara teratur, itu juga diperlukan. Dan yang terakhir ini, yang keempat, ya ini pencegahan penyakit. Eee, Praktik biosecurity yang baik, penerapannya dalam kandang, kemudian ini, selalu memberikan vaksinasi kepada induk dan anak babi sesuai anjuran dokter hewan, kemudian itu mengendalikan parasit dan hama lainnya di lingkungan sekitar anak babi, dan tentunya balik lagi dengan menerapkan praktik biosecurity, kemudian itu sediakan
Diet seimbang, yakni makan antara makanan dan minuman yang seimbang sehingga dapat memberikan nutrisi yang bergizi untuk mendukung sistem kekebalan anak babi itu sendiri. Dan baik, sekian penjelasan mengenai penanganan anak babi yang dapat saya sampaikan, dan berikut merupakan sumber-sumber acuan materi yang saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.